Baiklah Tribuners, kita akan melanjutkan perbincangan kita dan masih bersama saya Asyil Lumintang dan ditemani oleh dua narasumber, yaitu Pak Max Togas Esa selaku Ketua FKPT Sulawesi Utara dan Bapak Delmus Puneri Salim PhD selaku Rektor IAIN Nado. Pak Ketua, jadi terkait dengan masa pandemi ini, kira-kira apakah masih memang benar ada gerakan-gerakan radikalisme bahkan menuju ke terorisme di saat pandemi ini? Bagaimana? Ya. Jadi COVID-19 ini sudah sangat kita katakan mirip-mirip dengan radikalisme dan terorisme. Ya, penyakitnya tidak kelihatan sumbernya, yang kemudian akhirnya meledak gitu kan. Iya. Nah, sehingga apa yang kita bisa hubungkan dengan persoalan COVID-19 dengan terorisme yang masih bergerak, ya kami sejauh ini kurang lebih ada 3 kasus yang barusan sudah ditangkap oleh Densus, sehingga pergerakan mereka tetap masih terbaca dan masih dilakukan oleh orang-orang dan kelompok tertentu. Nah, maksud dan tujuan mereka sama dari yang sebelum COVID maupun yang sudah COVID gitu kan. Oleh karena itu kami tetap melakukan yang utama adalah pencegahan. Kami FKPT sejauh ada terjadinya COVID-19 ini, tahun-tahun kemarin kami gencar dengan kegiatan pencegahan lewat seminar maupun terjun ke lapangan. Namun kondisi seperti itu akhirnya bulan-bulan awal tahun kami itu tidak bisa melakukan hal yang sama seperti tahun yang lalu, yaitu ada pendekatan persuasif kepada masyarakat, terutama tempat-tempat tertentu yang kita harus datangi. Nah, jadi mungkin menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya, sehingga apa yang kami lakukan itu tetap mengikuti peraturan yang disampaikan oleh Pak Presiden sendiri untuk tetap menjaga kondisi yang baik sambil mewaspadai apabila ada tindakan-tindakan radikalisasi yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau kami di bidang pencegahan ini tetap optimis untuk melakukan kegiatan pencegahan bersama-sama dengan Pak Rektor yang kebetulan Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian. Nah, secara katakanlah sporadis untuk kemudian kita melangkah dalam rangka mencari, meneliti, mengkaji. Kemudian dari pihak kami nanti akan turun memberikan sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme. Bahkan mungkin penelitian ini yang dilakukan bagian dari itu ya, melihat apakah ada pola baru atau indikasi baru ya Pak Rektor. Ya. Pak Rektor, ini kan kebetulan di tahun 2020 ini ada di Sulawesi Utara ada 7 pilkada ya, ada 7 pilkada, ada pilgub, kemudian pemilihan di kabupaten kota. Pak Rektor ini sebagai akademisi tentunya, kemudian di FKPT Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian ya. Sebagai akademisi mungkin melihat kira-kira bagaimana ada tidak potensi radikalisme, penyebaran paham radikalisme baik sengaja atau tidak di saat pilkada ini. Bagaimana Pak Rektor melihat? Ya, terima kasih. Pertama, pilkada atau pemilihan kepala daerah itu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu orang bisa saja memilih dengan alasan apapun selama itu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi setiap pribadi berhak memilih dengan alasan apapun. Yang kemudian yang kita khawatirkan adalah ketika pemilihan kepala daerah ini dibarengi dengan pandangan-pandangan yang menguat atau mengandung paham radikalisme. Yang kita maksud dengan paham radikalisme dalam pilkada itu adalah seperti yang saya sampaikan, ada 3 poin. Pertama, pandangan yang seolah ketika
si A punya identitas agama tertentu dan tidak memilih calon yang sama misalnya dengan identitas yang sama, itu dianggap kafir, keluar dari agama. Hal yang mirip dengan alasan suku. Kita tidak ingin orang di satu suku lalu tidak memilih suku yang sama dianggap keluar dari suku tersebut. Kita tidak ingin orang dari komunitas tertentu lalu tidak memilih calon tertentu lalu dianggap keluar dari komunitas itu. Itu satu yang kita khawatirkan, yang kita tidak ingin berkembang dalam Pilkada 2020 ini, karena kita ingin pemilihan kita itu bukan didasarkan oleh suku, agama, dan ras tadi. Tapi ide gagasan ya, Iya, jual ide gagasan, melatih masyarakat memilih secara rasional ya. Ya, tetapi di level individu tidak masalah, karena ya itu tadi, setiap orang bebas memilih. Bebas memilih, Tapi ya. dia tidak boleh memaksakan ke orang lain. Ya itu. Yang kedua yang kita khawatirkan dari paham radikalisme di Pilkada 2020 itu adalah penggunaan kekerasan, yang saat ini saya kira penyelenggara pemilu ataupun aparat sudah lebih siap, karena dari dulu kita Bawaslu atau semua lembaga penyelenggara pemilu dari dulu sudah menganggap salah satu bagian yang harus dikhawatirkan dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah faktor kekerasan, dan itu sudah diantisipasi lebih jauh lebih baik dibanding antisipasi paham radikalisme yang tadi itu, yang mengkafirkan orang lain tadi. Nah, yang ketiga yang juga kita tidak harapkan dalam Pilkada 2020 yang dikaitkan radikalisme, yang unsur ketiga dari radikalisme itu adalah mendiskreditkan ideologi negara. Kita tidak ingin seolah-olah identitas kita, yang setiap orang punya identitas yang overlapping, ada kita sebagai bangsa, kita identitas kenegaraan, sebagai agamawan kita punya identitas agama, sebagai suku kita punya identitas suku tertentu, lalu orang mengkonflikkan identitas itu, seolah-olah kita harus memilih mempersamakan ya, mempersamakan. Betul. Seharusnya agama dan ideologi negara itu berbeda, tidak dibenturkan, sehingga tidak ada lagi seolah yang kita tidak inginkan itu adalah mendiskreditkan ideologi negara. Nah, dari tiga unsur radikalisme itu kita tidak ingin pandangan-pandangan ini ditolerir. Yang saya melihat unsur kekerasan sudah diantisipasi dengan baik, tapi dua unsur yang berbeda dari radikalisme ini belum. Kita tidak melihat bagaimana misalnya pengawas pemilu ketika ada pandangan yang mengkafirkan orang untuk memilih salah satu pilihan yang kemungkinan dia pilih, lalu apa yang diharuskan oleh pengawas pemilu? Apa yang harus dilakukan ketika ada penyelenggara atau ada orang yang mendiskreditkan ideologi negara ketika penyelenggaraan pemilu? Nah, ini yang harus dilakukan, dikembangkan, diantisipasi oleh pengawas pemilu dalam antisipasi radikalisme di Pilkada 2020. Ini tentunya penyebarannya lewat ini ya, yang dimaksudkan Pak Rektor lewat media sosial, lewat ini ya, bisa penyebaran, lewat, betul, bisa lewat media sosial di hari-hari dilarang kampanye, tapi media sosialnya tidak berhenti dalam menyampaikan 3 hari minus hari H. Itu biasanya media sosial tetap aktif dalam menyampaikan melakukan kampanye. Dan belum tidak Bawaslu tidak ada, sepertinya tidak ada kekuatan untuk tidak bisa masuk ke situ. Tidak masuk ke situ. Ya, betul, jadi betul. Itu yang kita khawatir. Dan sekali lagi, kenapa kita mengkhawatirkan ini? Karena kita ingin ke depan kita sebagai bangsa tidak lagi terkotak-kotak. Kita tidak ingin pemimpin kita itu lahir karena sentimen suku, sentimen agama, sentimen ras. Betul. Kita tidak ingin pemilih yang terpilih karena alasan itu. Kita ingin alasan yang lebih baik dari itu. Sehingga betul-betul ya ke depan hanya satu fokus adalah melakukan pembangunan, karena itu tugas pemerintah mensejahterakan masyarakat ya, membuat lebih baik minimal ya masyarakat ini. Saya beralih mungkin ke Ketua FKPT ya. Pak Ketua, ini soal penyebaran ini ya, penyebaran di Pilkada ini kembali. Terkait dengan FKPT sebagai organisasi, kira-kira apa yang akan dilakukan ya untuk meminimalisir akan penyebaran paham itu, baik yang sengaja maupun tidak, karena ini kan ada berbagai kalangan. Saya lihat di grup-grup WA, grup-grup ini itu memang sudah ada, tidak berdasarkan agama, tapi seperti yang Rektor katakan tadi, suku ini sudah menyebar begitu, sudah ada hal-hal ya ini ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh FKPT? Apakah ada
flyer-flyer atau ada pembagian-pembagian imbauan-imbauan di ini atau bagaimana? Ya, FKPT itu sendiri kan adalah keterwakilan dari beberapa unsur ya. Ya. Ya, ada akademisi, kemudian ada organisasi keagamaan, Iya, iya. ada tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga dari pemerintah. Dalam hal ini Kesbang Pol daerah, ya, Kesbang Pol daerah Sulawesi Utara. Jadi tentu saja kami mempunyai hubungan interaksi dari pimpinan-pimpinan yang ada di dalam unsur-unsur ini yang ada di dalam FKPT. Nah, terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh FKPT itu kami mempunyai program yang sudah baku dari pusat, dari BNPT RI, di mana kami mempunyai bidang-bidang, Iya. bidang-bidang yang mencakup seluruh kalangan, yaitu kita ada bidang media massa dan hukum, kemudian ada bidang agama dan budaya, sosial, bidang perempuan dan anak, nah, kemudian bidang pemuda dan pendidikan, kemudian ya bidang penelitian dan pengkajian. Nah, dari bidang-bidang ini mempunyai kegiatan masing-masing di tahun yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam rangka kondisi yang berjalan baik COVID-19 maupun pilkada serentak ini ada keterkaitan untuk bisa menjalankan bersama program nasional ini. Nah, kalau kemudian kami membuat satu bentukan kegiatan yaitu lomba. Nah, di sini yang kemarin ada lomba dalam rangka 17 Agustus itu lomba pidato Pancasila. Pidato Pancasila, ya. Dan kami melibatkan ada ribuan anak-anak yang kemudian akhirnya bisa berpidato tentang bagaimana nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Nah, dan targetnya tercapai, ya. Kemudian ada lomba tentang media, ya. Kemudian ada lomba tentang literasi moderasi, ya. Moderasi, ya. Nah, yang itu yang dilakukan oleh bidang agama. Dan yang dikaitkan dengan pendidik dari baik SMA setingkat, ya, semua yang ikut di dalam kegiatan tersebut. Kemudian berlanjut juga ke perempuan, ibu-ibu, kalangan wanita, organisasi-organisasi yang ada semua itu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, karena ini dalam rangka pilkada, otomatis ada hal-hal juga yang kemudian disampaikan di sana. Secara otomatis, ya. Secara otomatis. Nah, sehingga ya kami merasa mempunyai semangat untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, apalagi hubungan dengan Kesbang Pol sangat bagus, ya. Sangat baik. Ya, dengan Pak Kaban, Pak Stefan Liau, dan juga dengan pemerintah pucuk pimpinan kita Pak Olidono Kambai dan Pak Stefan Kando. Sehingga FKPT atau BNPT Satgas BNPT Sulawesi Utara itu berjalan on the track sesuai dengan arahan dan juga memajukan Sulawesi Utara lewat pencegahan. Artinya Pak Max selaku Ketua FKPT Sulawesi Utara sangat optimis, ya, FKPT mampu untuk menyebar bukan secara langsung tapi dengan kegiatan-kegiatan tadi, ya, yang dilakukan oleh bidang media, bidang perempuan, bidang penelitian, karena memang ada semua ketika acara kan diundang berbagai elemen, ya. Ini yang diharapkan memang bisa masuk, ya. Bahkan untuk nanti bulan Oktober ini kami sudah koordinasi dengan sekolah-sekolah terutama SMA yang memang pemilih milenial ini. Ya, betul. Nah, itu mereka akan nanti ikut dalam kegiatan pemuda. Nah, dan juga nanti ada lomba video pendek tentang bangsa inilah. Dia mau ciptakan seperti apa, bentuk cerita tentang apa dalam video tersebut. Nah, itu bisa diikuti oleh seluruh anak sekolah, ya, terutama yang SMA dan sederajat lah. Bidang pemuda, ya, bidang pemuda. Nah, barangkali berkreasilah untuk itu sehingga kita tidak mungkin anak-anak ini tidak akan berpikir
yang lain-lain ya, pikiran radikal lagi, Betul, tetapi betul. mereka bisa berkreasi di dalam kegiatan-kegiatan yang membangun bangsa ya. Nah, itu yang mungkin bisa kami. Ketua mungkin bisa dijelaskan sini. Ini FKPT ini dia bukan organisasi politik kan dia bukan organisasi politik dan bagaimana sikapnya secara organisatoris dan secara pribadi-pribadi di pilkada. Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners sehingga Tribuners lebih memahami bahwa FKPT ini apa, kemudian sikapnya bagaimana, tugas fungsinya bagaimana sehingga dia dalam pilkada nanti sikapnya yang begini. Bagaimana, Ketika kami dilantik lewat SK yang kemudian surat keputusan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta, itu sudah mulai prosedur semua bahwa kami adalah orang independen yang kemudian di bawah taktis program pemerintah. Sehingga kalau kemudian orang-orang yang ada di dalam struktur FKPT ini, tentu saja kita harus netral ya. netral dalam hal ini. Sekalipun Memilih bisa, Ya, tapi memilih dalam bisa. Tidak bisa secara ini ya, Ya, berkampanye-kampanye jadi sangat sama, ya, tidak betul, bisa betul. kampanye ya. Ya, ya. Artinya ikut mendukung calon Iya, iya. itu secara Sporadis, aktualisasi kita ya, tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi gitu. Nah, saya kira kalau pilkada nanti kami akan tetap berdiri netral iya, dan memberikan support kepada pemerintah dan KPU dalam hal ini ikut mengawasi ya, untuk mengawasi ya. kegiatan tersebut. Tribuners, kita masih akan berlanjut di sesi terakhir atau di sesi penutup, tapi kita akan break dulu untuk beberapa iklan.